Sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter kedua, yang mana kita nanti akan belajar tentang conjunction, teman-teman. Jadi conjunction itu kelas kata baru ya. Kemarin kita sudah kenalan dengan kelas kata namanya noun atau kata benda, kemudian pronoun atau kata ganti, yang fungsi salah satunya itu adalah sebagai subjek di kalimat, gitu ya. Kemudian kita juga sudah belajar kata kerja yang fungsi utamanya di dalam kalimat itu sebagai predikat. Walaupun tidak semua kata kerja bisa jadi predikat ya, teman-teman. Ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Nah, itu materi kita kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar kalau di dalam kalimat subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu, nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi misalkan kalau di kalimat itu ada dua subjek, dua predikat, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kita akan membutuhkan yang namanya kata hubung sebagai konektor atau conjunction. Ya, nah, jadi ada kelas kata baru hari ini kita akan pelajari namanya conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung itu di kalimat tidak wajib ada, dia akan dibutuhkan hanya ketika teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek atau predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja, without further ado, let's get right into it. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan nih. Kak, nanti apakah saya bisa tahu rekamannya di-share di mana? Ya, Kak. Karena saya dengerin kelas tapi sambil jalan. Di YouTube nanti ya betul. Setiap setelah kelas pasti saya share teman-teman rekamannya. Yang kemarin ada di grup ya. Jadi rekamannya itu berupa gini. Yang pertama itu adalah attendance check atau absensi yang teman-teman cukup isi sekali saja karena nanti untuk pertemuan hari kedua dan seterusnya nanti akan saya cek sendiri lewat partisipan Zoom gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah Google Drive yang mana teman-teman bisa mendapatkan PPT dan latihan-latihan penunjang di luar jam kelas di situ ya, yang mana pembahasannya nanti ada di bawah. Maksudnya gini, nah setelah Google Drive itu bawahnya nanti ada kamus Longman, yang mana yang biasanya kita pakai itu di kelas, dan yang terakhir itu rekaman kelas di bawah sendiri. Nah nanti di bawahnya rekaman kelas itu ada link YouTube untuk pembahasan latihan-latihan soal yang ada di Google Drive, seperti itu, Miss. Jadi tenang aja setiap kelas, maksudnya setiap setelah kelas biasanya saya share. Cuman kemarin saya ketiduran teman-teman, jadi saya share-nya pagi gitu ya. Baik, kita lanjut langsung saja ke materi hari ini tentang conjunction atau kata hubung teman-teman. Nah, jadi misalnya tadi ya, jadi di kalimat itu conjunction itu boleh ada teman-teman. Tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti kita akan membutuhkan conjunction hanya ketika teman-teman menemukan atau di kalimat nanti akan ada dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Jadi misalnya jadi fungsi utama conjunction itu adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi sebagai konektor di dalam kalimat gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman di soal itu menemukan susunan berupa conjunction, kemudian subjek, kemudian titik-titik. Setelah itu ada koma, kemudian subjek, predikat. Berarti titik-titik di situ kira-kira apa yang hilang, teman-teman? Predikat. Betul. Predikat. That's right. Berarti di sini kita butuh satu predikat lagi. That's right. Contoh lagi, teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman di soal menemukan susunan subjek predikat, titik-titik subjek predikat, berarti di sini kita butuh. Conjunction. Conjunction. That's right. Oke, nice. Jadi misalnya lagi, terakhir teman-teman. Misalkan ada subjek predikat, conjunction, di titik-titik kita kehilangan. Subject and Subjek, predicate. predikat. Or That's predikat. right. Jadi subject and predicate. That's right, teman-teman. Jadi kita kehilangan subjek dan predikatnya. Jadi secara konsep teman-teman sudah dapat ya. Jadi conjunction itu dibutuhkan ketika teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat di dalam kalimat. Jadi cek dulu predikatnya ada berapa. Kalau cuma satu, kita nggak butuh conjunction. Tapi kalau lebih dari satu, kita akan butuh conjunction. Jadi itu nanti kalimat itu bisa panjang, teman-teman. Jadi misalnya ada subjek predikat, ada conjunction, ada subjek predikat. Gitu ya. Ditambahkan subjek predikat lagi itu nggak apa-apa, tapi harus ada conjunction lagi. Ditambahkan subjek predikat lagi nggak apa-apa, harus ada conjunction. Jadi kalau misalkan subjek predikatnya 3, conjunctionnya 2. Kalau subjek predikatnya 4, conjunctionnya 3. Gitu ya teman-teman, untuk menghubungkan setiap dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nice, jadi secara konsep teman-teman sudah dapat pemakaian conjunction. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan jenis-jenis conjunction, teman-teman. Nah, conjunction itu dibagi atau dibedakan menjadi dua kategori atau dua jenis, teman-teman.
Ya, conjunction yang pertama itu ada yang namanya fanboys, conjunction yang kedua ada namanya conjunction yang selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan, teman-teman. Dari F-nya itu adalah for, artinya karena, A-nya itulah and, artinya dan, N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak, B-nya itu adalah but, artinya tetapi, atau namun ya. O-nya itu adalah or, artinya atau, Y-nya itu yet, artinya namun atau tetapi, sama kayak but. S-nya itu adalah so, artinya sehingga. Nah, itu adalah conjunction yang dari keluarganya fanboys. Nah, selain for, and, nor, but, or, yet, so, kalau teman-teman menemukan kata hubung, berarti itu miliknya yang selain fanboys atau yang bagian kanan, teman-teman. Oke? Nah, selain fanboys itu ada banyak banget. Contoh, sama-sama mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi kita pakainya for, kalau di selain fanboys, kita pakainya because atau since. Gitu ya, itu artinya karena. Contoh lagi teman-teman, ada when, one sama as artinya ketika. Kemudian ada lagi where artinya di mana, ada lagi which, who, that yang artinya yang. Nah ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada pemakaian khususnya untuk which, who, that yang artinya yang akan kita pelajari di hari terakhir structure, yaitu chapter 10. Oke, karena bab ini termasuk bab yang paling sulit teman-teman untuk namanya dependent clause atau anak kalimat seperti itu. Kemudian that berikutnya artinya bahwa, kemudian ada while artinya sedangkan, ada while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, ada juga every time atau whenever artinya kapanpun, ada although atau though aja nggak ada all-nya, atau kalau nggak gitu even though. Ya teman-teman, itu conjunction artinya meskipun. Kemudian ada lagi whose yang diikuti kata benda, contohnya adalah whose daughter. Kalau diartikan nanti yang anak perempuannya atau yang putrinya, gitu ya teman-teman. Misalnya lagi whose car, yang mobilnya, whose cat, yang kucingnya, whose wife, yang istrinya. Jadi seperti itu. Jadi whose diikuti kata benda. Nanti artinya yang bendanya, seperti itu. Kemudian ada the way, how sama us artinya sebagaimana atau seperti, gitu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi untuk conjunction yang selain fanboys. Untuk daftarnya saya sudah kirimkan di grup tadi ya teman-teman, di berupa file Microsoft Word. Seperti itu. Nah ini tidak perlu dihafal ya. Jadi gini, teman-teman boleh foto, boleh screenshot dulu sementara, nanti sambil latihan biar ada yang bisa dicontek gitu ya. Nah mungkin sambil teman-teman foto atau men-screenshot, ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Beda penggunaannya untuk fanboys dan selain fanboys? Oke, that's good question. Pertanyaan yang bagus sekali, Miss. Nah, gini pertanyaannya, kenapa dua ini kan sama-sama conjunction, teman-teman? Sama-sama kelas katanya yaitu kata hubung. Tapi kenapa harus dibedakan? Nah, pasti ada perbedaannya. Ya, perbedaannya adalah di penggunaannya di dalam kalimat, teman-teman. Ya. Kemudian ada pertanyaan sebentar, maaf kenapa share screen saya tidak bisa ya, Kak? Mohon bantuannya, Kak. Atau difoto pakai HP aja, Miss. Saya juga uh, gaptek ya teman-teman, mohon maaf saya juga nggak terlalu pinter teknologi, jadi mungkin bisa difoto aja pakai handphone Miss di laptop gitu. Nah jadi gini teman-teman, tadi pertanyaannya adalah kenapa fanboys itu sama-sama conjunction tapi kok dipisahkan dari conjunction yang lain? Karena ada perbedaan penggunaannya di dalam kalimat teman-teman. Nah perbedaannya yaitu yang pertama, conjunction fanboys itu letaknya atau tempatnya itu tidak bisa di awal kalimat. Jadi nggak boleh fanboys itu di paling depan. Kalau di soal structure TOEFL ya teman-teman. Jadi nggak boleh ada and di paling depan kalimat, jangan. Gitu ya. Tapi kalau di IELTS, teman-teman mengikuti writing, fanboys nggak apa-apa di paling depan. Karena penulisannya itu paragraf teman-teman, bukan per kalimat seperti itu. Gitu ya. Sedangkan fanboys ini kalau per kalimat, dia tidak bisa muncul di awal kalimat, atau kalau di TOEFL fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat, hanya bisa di tengah-tengah kalimat gitu ya. Sedangkan conjunction yang selain fanboys yaitu yang kanan ini, tempatnya boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat seperti itu. Nah jadi misalnya nih saya mau bilang karena saya lapar saya ingin membeli makan. Nah itu karenanya kan di depan, kita nggak boleh pakai for.
kita hanya boleh pakai because. Nah, tapi kalau karenanya di tengah, saya akan membeli makan karena saya lapar. Nah, karena karenanya di tengah kita bisa pakai for, kita juga bisa pakai because. Gitu ya, teman-teman. Jadi fan voice itu tidak boleh di awal kalimat seperti itu. Nah, ini ada yang membantu. Terima kasih teman-teman yang mungkin teman-teman yang sudah tahu mungkin bisa dibantu ya. Mohon maaf teman-teman, saya tidak pakai modul teman-teman. Sorry Mister, untuk recording. Nah, recording tadi ya sudah saya jelaskan. Untuk recording itu teman-teman. Untuk recording saya akan selalu kirimkan di grup di setelah kelas gitu ya. Untuk screenshot bisa pakai Win Print Screen ya. Jadi teman-teman tekan Windows sama Print Screen. Nah, tapi nanti teman-teman akan butuh tempat lain, entah di Word, entah di mana untuk mempaste, untuk dipaste gitu ya. Kemudian the way, how, as artinya tadi apa Mister? Sebagaimana. Jadi bisa artinya kalau how-nya aja bisa artinya bagaimana. Kalau the way, how, as sama kayak like. Like itu juga bisa jadi conjunction teman-teman. Jadi ditambahi di sini like nggak apa-apa. Like itu juga bisa jadi conjunction, artinya sama-sama seperti atau sebagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang perbedaannya fanboy sama selain fanboy tadi ya. Yang pertama tempatnya, kalau fanboy hanya bisa di tengah, tidak bisa di awal. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua subjek, dua predikat, nggak ada conjunction, tapi titik-titiknya di paling depan. Jangan pilih yang diawali oleh fanboy, karena pasti salah nanti. Ya, cari yang diawali oleh conjunction selain fanboy, seperti itu. Nah, nanti kalau dipolakan kalimat atau kalau ditulis rumus, teman-teman, fanboy itu ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat, rumusnya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Dan kalau mau sebelumnya ini ditambahkan subjek predikat lagi, itu pakai koma lagi nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak perlu fanboys lagi. Ya, jadi cukup dikasih koma, subjek predikat. Itu nggak apa-apa. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat misalnya. Itu nggak masalah. Oke. Nah, tapi kalau yang selain fanboys, itu bentuknya cuman ada tiga ini. Maksudnya ada tiga kemungkinan ini ya. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Nah, sekarang perbedaan yang terakhir, teman-teman. Perbedaan terakhir dari fanboys sama selain fanboys adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, nah kadang conjunction fanboys itu kalau di dalam kalimat itu sering dipakai untuk menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Ya, jadi subjek predikat dengan subjek predikat. Misalnya objek dengan objek, misalnya kata sifat dengan kata sifat, misalnya keterangan dengan kata keterangan dan seterusnya, gitu ya. Nah, contoh dulu teman-teman, fanboys yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini memiliki tiga subjek, tiga predikat. Ya, yang mana dihubungkan oleh koma dan conjunction and. Ya, teman-teman. Nah, conjunction and atau fanboys itu boleh. Jadi selain dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, dia boleh menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Ya, terutama ketika ada yang sama seperti ini, itu bisa kita jadikan satu, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita pendekkan, jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Kalau diartikan nanti idenya sama atau pesannya atau informasinya sama. Saya suka apel, saya suka apel, jeruk dan mangga. Nah, kalau yang tadi saya suka apel, saya suka jeruk dan saya suka mangga. Artinya sama, teman-teman. Gitu ya. Nah, bedanya hanya di struktur kalimat. Kalau yang sudah dipendekkan, kalau teman-teman lihat, and di sini itu tidak lagi menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena kalimat ini hanya memiliki satu subjek, satu predikat saja. Nah, yang dihubungkan dengan conjunction fanboys di sini hanyalah tiga objek. Objek yang pertama adalah apples.
Objek yang kedua adalah oranges. Objek yang ketiga adalah mangoes. Ya, teman-teman. Nah, syarat yang dihubungkan harus paralel atau harus sama. Gitu ya. Kalau misalkan bendanya itu bisa dihitung, ya harus misalkan bendanya sebelumnya jamak, jamak. Nah, nanti setelahnya kalau bisa dihitung juga harus jamak. Jadi sama-sama jamak, gitu ya. Nah, itu adalah eh, conjunction fanboys. Sedangkan teman-teman, kalau dibandingkan dengan conjunction selain fanboys, conjunction selain fanboys itu cuman bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, jadi contohnya, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka adalah sumber dari vitamin A, gitu ya. Nah, jadi ini subjek predikatnya ada dua. Subjek pertama adalah I, predikatnya love. Predikat kedua adalah are, subjek kedua adalah they, dihubungkan dengan conjunction because. Seperti itu. Nah, secara materi sudah selesai, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke penerapannya di contoh soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya? Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, sebelum kita ke contoh soal, saya ingin slide sebelumnya. Oke, baik, Miss. Sebentar. Ini? Atau betul ini, Miss? PPT bisa di-download di ini, teman-teman. Di apa namanya? Di Google Drive, ya. Google Drive yang saya share setelah kelas. Mister, boleh ke slide sebelumnya belum tercatat di bagian perbedaan pada bentuknya. Pada jenis atau bentuk, Miss? Ini ya bentuk ya? Di Google Drive, teman-teman. Untuk PPT bisa di-download di Google Drive. Boleh kasih contoh kalimat subjek, conjunction subjek? Oke, jadi bentuk ini ya, ada pertanyaan, Mister boleh kasih contoh yang kedua ini. Jadi subjek, conjunction subjek predikat, predikat gitu ya. Nah, contoh dalam bahasa gimana, Miss? Tadi masanya keren ngajinya. Sepertinya terpencet ya. Baik, saya mute dulu teman-teman. Baik, jadi contoh dalam bahasa Indonesia dulu. I'm sorry guys. Baik, kita ke contoh pertama dulu. Sorry, ke bahasa Indonesianya dulu, maaf. Maksud saya ke bahasa Indonesia dulu. Jadi misalnya nih teman-teman, saya mau bilang misalnya gini, orang yang kamu telepon tadi malam itu, misalnya ya, memiliki 3 istri, contoh aja ya teman-teman. Just example, nanti kalau ditranslate, the man that you called last night, last night. Nah, ini boleh pakai has, boleh pakai had, teman-teman. Tapi saya pakai has karena merujuk ke fakta tentang orang itu ya. Jadi kita kayak julitin orang gitu ya. Orang yang punya 3 istri itu kita julitin, kita apa namanya? Kita rumpiin gitu ya. Jadi orang yang kamu telepon tadi malam itu memiliki 3 istri. Jadi the man that you called last night has 3 wives. Sebentar teman-teman. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada di situ ada subjek the man ya. Predikatnya the man di sini adalah has, teman-teman. Oke. Nah, di situ ada conjunction that yang artinya yang diikuti subjek you. Predikatnya adalah called. Nah, jadi kalau diurutkan subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Seperti itu, Miss. Oke, baik. Mari kita cek ya, teman-teman. Nah, ini saya juga supaya lebih yakin. Kita cari kata wife. Wife itu artinya istri ya, teman-teman.
Nah, wife itu artinya istri. Kalau dijelaskan itu the woman that a man is married to. Nah, wife itu dia adalah kata benda, bentuk plural atau jamaknya itu adalah wives. Ya, bacanya wives. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang tidak semua kata benda itu kalau dijamakkan itu harus sama bentuknya, tidak. Ada beberapa yang bentuknya tetap. Contohnya adalah ikan. Ikan itu fish, jamaknya juga bisa fish. Teman-teman. Jadi bukan fishes, walaupun fishes ada, tapi jarang dipakai. Kenapa nggak pakai who ya, tapi pakai that? Boleh pakai who, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi di dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu sama. Ada namanya sinonim. Kalau teman-teman mau pakai who atau pakai that, nggak apa-apa. Artinya sama-sama yang. Untuk yang tadi ya, maksudnya sebentar, masih ada nggak ya? Oh, nggak bisa, teman-teman. Dibalikin nggak bisa. Nah, kalau ombak pakai A, waves. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman ada penasaran, langsung tanyakan gitu ya. Jadi kenapa nggak pakai who tapi pakai that? Itu tadi, Miss. Boleh pakai who, boleh pakai that, nggak apa-apa. Who itu untuk manusia, that itu boleh untuk apapun, boleh manusia ataupun selain manusia. Nah, untuk bedanya who sama that nanti kita bahas hari ke-10. Untuk sementara, ketika teman-teman mau bilang yang untuk menjelaskan orang, boleh pakai who, boleh pakai that. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Caranya sama dengan yang kemarin kita pelajari, cuma nanti ada tambahannya sedikit, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Coba dilihat di soal, teman-teman. Adakah predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Predikat, teman-teman. Predikat kata kerja, ya. Ya, betul. Ada kata occurred. Yang pertama ada occurred, teman-teman. Nah, tapi predikatnya ternyata bukan cuma satu. Ya, betul. Ada juga yang menjawab when, Miss Devita ya. Di situ when itu juga predikat, teman-teman. Dia adalah verb 2 dari kata go. Artinya kalimat ini memiliki dua predikat. Kita cek dulu subjeknya, apakah juga ada dua? Pertanyaan saya, subjeknya occurred yang mana, teman-teman? Oke, jadi bukan cuma powernya ya, betul. A power failure, teman-teman. Itu jadi satu subjeknya. Kata benda intinya adalah di failure-nya malahan. Gitu ya. Itu subjeknya. Nah, subjek keduanya itu adalah the lamps. Betul, karena tadi ada yang menjawab the lamps. Nah, berarti di sini kita membutuhkan apa? Iya, conjunction. That's right. Dan tadi ada yang menjawab bravo. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Ya. Nah, hati-hati dengan mengartikan. Karena kalau kita masukkan yang alpha, teman-teman, sama yang kalau delta agak nggak enak sih. Kalau yang alpha nanti kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu nyambung. Ya. Nanti kalau diartikan apa ya? Konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Sorry, kalau then artinya kemudian. Jadi kemudian lampu-lampunya padam. Nah, kalau then sebenarnya kalau diartikan enak. Tapi secara kelas kata, then itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah keterangan. Nah, kita nggak butuh kata keterangan atau adverb. Kita butuhnya kata hubung atau conjunction. Ya, berarti alpha nggak bisa karena kelas katanya yang tidak tepat, teman-teman. Gitu ya, konektor dibuatnya dari conjunction. Nah, kalau yang Charlie sama Delta itu kelas katanya sama-sama, maaf, bukan preposisi, tapi kata sifat dan kata keterangan. Jadi mereka punya dua kelas kata. Dia bisa jadi keterangan, bisa jadi kata sifat. Bisa adverb atau adjective, seperti itu. Berarti then bukan termasuk conjunction kan, Mister? Nah, teman-teman misalkan kalau penasaran ya, itu sama. Teman-teman kalau penasaran, saran saya langsung buka kamus untuk memastikan kelas kata ini apa, kelas kata ini apa. Seperti itu. Karena yang saya sampaikan di hari pertama, kalau teman-teman ingin gampang sekali mengerjakan TOEFL, teman-teman harus perkaya vocab teman-teman, terutama di kelas kata. Nah, kita cari kata then, teman-teman. Nah, then itu kelas katanya adalah adverb atau kata keterangan, bukan conjunction. Nah, kalau teman-teman menemukan ada tanda seperti ini, ada setelahnya kata yang kita cari itu ada angkanya, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Teman-teman scroll ke bawah lagi, ada nggak then itu conjunction? Nah, then itu selain dia keterangan, dia juga bisa adjektif, kata sifat, teman-teman. Di situ dijelaskan only before noun atau hanya bisa nempel dengan kata benda atau sebelumnya kata benda.
Jadi than itu bukan conjunction, Miss. Seperti itu. Gimana dapat ya? Jadi than itu bukan conjunction, teman-teman. Untuk ngeceknya, saya sarankan teman-teman harus sering-sering buka kamus supaya nanti terbiasa, gitu ya. Maksudnya juga teman-teman dapat sumber yang tepat, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, konsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? Oke, ada kata was pertama ya, predikatnya was, dan missed. That's right, ada yang menjawab selain was juga miss. Oke, nah sebelumnya was itu jelas titik-titik, teman-teman. Artinya kita belum punya subjek untuk predikat was. Nah, tapi teman-teman jangan langsung mencari subjek, karena jelas-jelas predikatnya tadi ada dua. Ya. Nah, predikat di kedua, subjek dari predikat kedua atau subjek kedua itu adalah kata I. Nah, berarti di sini kalimatnya nanti akan memiliki dua subjek, dua predikat, yang mana kita akan juga membutuhkan conjunction. Jadi cari di pilihan A, B, C, D yang conjunction dan subjek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita cek A, B, C, D. Yang alpha, di situ I, cuman I, dia cuma satu kata. Dia adalah subjek, tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa. Ya. Nah, kalau Bravo, because, itu conjunction, teman-teman. Nah, tapi nggak ada subjeknya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kita juga butuh subjek selain conjunction. Ya. Kalau yang Charlie, the train, itu artinya kereta itu. Nah, kereta itu dia kata benda, tapi nggak ada conjunction-nya. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ conjunction-nya adalah since, artinya karena. Subjeknya adalah he, artinya dia laki-laki. Nah, nanti kalau dimasukkan di sini, kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan materi conjunction di dalam soal structure TOEFL. Diingat-ingat, conjunction itu tidak wajib ada ya, teman-teman. Kalau subjek predikatnya cuma ada satu, nanti di kalimat utuhnya kita nggak butuh conjunction. Ya, tapi kalau subjek predikatnya ternyata nanti akan ada lebih dari satu, maka kita membutuhkan, pastikan nanti ada conjunction yang menghubungkan setiap dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke contoh latihan buat teman-teman? Silakan. Perbedaan penggunaan because dan since itu di waktu apa ya, Mister? Sesuai selera kayak sesuai selera, Mister. Jadi di bahasa Inggris itu ada yang namanya sinonim, teman-teman. Boleh pakai since, boleh pakai because. Yang hati-hati, yang teman-teman harus ingat, because sama because of itu berbeda. Hati-hati, teman-teman. Karena ini sering ditanyakan, sering jadi pertanyaan di TOEFL ya. Jadi because dengan because of itu berbeda. Ya, teman-teman. Kalau because itu conjunction, tapi kalau because of itu satu kata, dia adalah preposition. Nah, preposition tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian, kenapa was saja itu disebut predikat ya, Mister? Nah, sebenarnya teman-teman, was dan were itu adalah bentuk verb 2 dari to be. Ya, jadi tidak semua kata kerja itu kalau dilampaukan itu bentuknya harus ditambahkan ed. Kadang ada yang berubah bentuk, teman-teman. Contohnya to be. Nah, to be itu kalau dilampaukan dia itu was atau were atau verb 2-nya lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah to be itu bisa berdiri sendiri menjadi predikat? Jawabannya sangat bisa, teman-teman. Contoh nih, kalau misalkan teman-teman ditanya nih di sekolahan, how are you today? Nah, nanti teman-teman jawabnya gimana? Atau how are you? Jawabannya gimana? Biasanya. Ya, betul. I'm fine. Nah, I'm itu adalah pemendekan dari, atau I'm good gitu ya. Dari I am, teman-teman. I am good. Nah, di situ predikatnya di kata apa, teman-teman? Ya, di kata am-nya. Ya, karena good itu bukan kata kerja, teman-teman. Jadi predikatnya adalah di kata am-nya. Nggak ada kata kerja lain alias dia to be yang berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi to be itu berdiri sendiri, tidak pakai kata kerja, nggak masalah. Karena to be itu ada dua fungsi, teman-teman. Sama kayak have, sama kayak do.
Dia bisa berfungsi menjadi kata kerja murni. Contohnya kalau have nih, kata kerja murni artinya memiliki. Tapi kalau have, ada kata kerja lain setelahnya, berarti itu adalah auxiliary. Biasanya diikuti verb 3, teman-teman. Have verb 3. Nah, have-nya itu auxiliary, artinya bukan memiliki, teman-teman. Contoh ya, I have studied. I have studied. Ada yang tahu bahasa Indonesianya I have studied? Jangan takut salah dulu, teman-teman coba dulu. Iya, betul. Saya sudah belajar atau saya telah belajar. Jadi have-nya di situ bukan artinya memiliki, tapi artinya adalah telah atau sudah. Nah, itu auxiliary. Ya, have verb 3, teman-teman. Oke, nah tapi kalau ada I have a dream, artinya bukan saya sudah sebuah mimpi, teman-teman. Tapi artinya saya punya atau saya memiliki sebuah mimpi. Nah, sama kayak to be, cuman bedanya to be itu kalau dia berdiri sendiri itu nggak usah diartikan, nggak masalah. Jadi I'm good itu saya baik-baik saja. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab Miss Lim Felnya? Miss Lim gitu ya? Karena saya sulit bacanya, Miss. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud penjelasan saya? Jadi to be itu boleh, Miss. Berdiri sendiri tanpa kata kerja lain nggak apa-apa. Dia pakai kata kerja juga nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi eh, to be biasanya diikuti verb 3 atau verb ing. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Mister, apakah kalau ada koma berarti harus conjunction di depan? Tidak selalu, Miss. Jadi nanti di hari ke-10 atau di hari terakhir structure kita akan belajar anak kalimat ya. Jadi conjunction subject predikat yang mana conjunctionnya itu selain fan voice ya, itu bisa berpindah-pindah dan mereka nanti akan berfungsi sebagai satu posisi di dalam kalimat, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya apakah kalau ada koma berarti harus ada conjunction di depan? Jawabannya tidak selalu. Apakah boleh meletakkan conjunction lebih dari satu? Jawabannya boleh, Mister. Jadi conjunction itu di kalimat boleh muncul berapapun nggak masalah. Syaratnya dia mengikuti jumlah subjek predikat yang dihubungkan. Jadi misalkan kalau subjek predikatnya ada 4, teman-teman. Misal ya, saya coba sambil kita analogi. Misalkan kalau saya punya 4 subjek predikat di dalam kalimat, maka berapa conjunction yang kita butuhkan? 3. That's right, 3, teman-teman. Ya, jadi kalau ada 4 subjek predikat, misalnya saya tulis ya, teman-teman. Misalnya subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat. Nah, ini dihubungkannya dengan berapa conjunction? 1 conjunction, 2 conjunction, 3 conjunction. Seperti itu. Jadi jawabannya ada berapapun conjunction di dalam kalimat tidak masalah. Syaratnya harus mengikuti jumlah subjek predikat yang teman-teman temukan. Seperti itu. Gimana, Mister, dapat ya? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Aman ya, teman-teman? So far, so good. Well then, so let's continue to the next part, yaitu kita latihan menerapkan yang teman-teman sudah pelajari di materi hari ini. Dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman, kita belajar ya, salah itu wajar. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Maaf teman-teman. Kepencet sebentar. Kepencet teman-teman, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya, sedapatnya dulu. Beda nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting sepemahaman teman-teman.
Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ada juga jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat are, teman-teman ya. Subjeknya adalah gorillas. Kemudian di belakang itu ada predikat lagi yaitu are. Subjeknya adalah they. Nah, ini kelihatan banget. Berarti di sini kita butuhnya adalah conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction saja. Ya, kita cek. Yang alpha itu sebenarnya ada conjunction how, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, anggap mereka sebagai conjunction. Gitu ya. Nah, tapi yang bikin salah yang alpha ini karena dia ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Ya. Nah, kalau yang Bravo, in spite of itu satu kata. Walaupun kelihatannya ada 3 kata, teman-teman. In, spite, sama of. Tapi sebenarnya dia satu kata. Ya, sama kayak in front of. Sama kayak a lot of. Itu sebenarnya satu kata, walaupun tulisannya ada kayak 3 kata. Itu namanya phrasal word, teman-teman. Nah, jadi in spite of itu kelas katanya. Kalau kita cek kamus, dia adalah preposisi. Sinonim dari kata despite, artinya meskipun. Tapi dia preposisi ya, bukan conjunction. Kita butuhnya tadi adalah conjunction. Nah, berarti yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, hati-hati dengan kata because, teman-teman. Ya, kenapa saya bilang hati-hati? Because dan because of itu beda. Kalau because itu conjunction. Tapi kalau ada of-nya, because of itu satu kata juga, dia adalah preposisi, dia bukan conjunction. Tadi kita butuhnya adalah conjunction. Ya, jadi kalau because of somebody atau something itu kelas katanya preposisi. Because of somebody atau something ada of-nya. Tapi kalau yang because aja, nggak ada of-nya, dia conjunction. Gitu ya, teman-teman. Contohnya yang conjunction itu di bawah ada, we didn't enjoy the day because, nggak ada of-nya ya. The weather was so awful. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Even though itu sama kayak although, sama kayak though saja. Artinya meskipun. Nah, nanti kalau diartikan, gorila itu binatang pendiam. Meskipun mereka mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jangan takut salah. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban alpha dan juga bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada kata is, subjeknya adalah the knee. Kemudian ada predikat lagi verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman, yaitu meets. Subjeknya adalah the thigh bone, artinya tulang paha gitu ya. Nah, tapi berarti di sini kita butuhnya conjunction karena ada 2 subjek, 2 predikat. Nah, cari ABCD yang conjunction saja. Jawaban yang tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. Yang where. Kalau in itu dia adalah preposisi. Kita tidak butuh preposisi, teman-teman. Kita butuhnya adalah conjunction. Ya. Nah, kalau yang Charlie itu sebenarnya ada conjunction where. Yang bikin dia salah itu ada kata ganti atau pronoun, yaitu it. Nah, pronoun itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek, ya objek. Di sini kita butuh konektor atau penghubung. Gitu, teman-teman. Kalau yang delta nggak ada conjunction, kita butuhnya conjunction. Nah, nanti kalau diartikan, lutut merupakan persendian di mana tulang paha bertemu tulang kaki dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari... sebentar. Sorry sir, despite juga nggak bisa jadi conjunction ya. Nah, despite itu bukan conjunction, Miss. Memang kelas kata despite itu adalah preposition, bukan conjunction. Seperti itu, Miss ya. Nah, untuk conjunction kata despite itu adalah even though atau although. Artinya sama-sama meskipun tapi beda kelas kata. Beda kelas kata, beda penggunaan di dalam kalimat. Atau beda posisi di dalam kalimat. Seperti itu, Miss Nadia. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Bravo dan juga ada jawaban Delta. Oke, kita cek teman-teman. Ada juga jawaban Charlie ya. Oke, mari kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary verb, yaitu modal can dan verbnya. Understand, verb 1, modal verb 1. Subjeknya adalah children. Oke, nah di sebelum kata children itu ada kata before. Nah, before itu bisa memiliki dua kelas kata, teman-teman. Dia bisa jadi conjunction, dia juga bisa jadi preposition. Nah, cara menentukannya gimana, Sir? Before yang conjunction sama before yang preposition. Kita lihat kata setelahnya, teman-teman. Kalau setelahnya before itu adalah subjek predikat, berarti dia conjunction. Tapi kalau setelahnya before itu tidak ada predikatnya, hanya diikuti kata benda. Contohnya, before class, I will meet you. Jadi sebelum kelas, saya akan menemuimu. Nah itu before-nya bukan conjunction, tapi cuma ada kelas aja. Dia preposition, teman-teman. Tapi karena di sini subjek predikat, berarti before itu adalah conjunction. Nah itu perbedaan conjunction sama preposition. Ya. Nah berarti di sini kita butuh subjek predikat lagi. Setelah koma di situ ada verb 1, yaitu communicate, artinya berkomunikasi, tapi belum ada subjeknya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjek saja. Cari ABCD yang subjek saja. Oke? Kalau yang alpha, however, itu adalah keterangan dan kata hubung. Keterangan dan kata hubung tidak bisa jadi subjek ya. Yang bisa jadi subjek cuma kata benda atau noun. Kalau nggak gitu kata ganti atau pronoun. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, they itu adalah kata ganti atau pronoun. Yang mana di situ diterangkan kalau kata ganti they ini dipakai sebagai subjek dari sebuah kata kerja. Intinya sebagai subjek gitu ya. Nah, jadi kemungkinan Bravo bisa karena tadi kan kita membutuhkan subjek. Ya. Kalau yang Charlie, furthermore itu keterangan. Kita nggak butuh keterangan, teman-teman. Kita butuhnya tadi adalah subjek ya. Dan keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, kalau yang delta, pokoknya kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap mereka sebagai conjunction, teman-teman. Ya, jadi pemakaiannya kata tanya di soal structure TOEFL itu hanya sebagai conjunction, gitu ya. Nah, kita nggak butuh conjunction karena di soal sudah ada conjunction. Nanti double conjunctionnya. Kita hanya butuh subjek saja. Jadi jawabannya yang Bravo. Oke, nanti kalau diartikan, sebelum anak-anak itu bisa memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan membuat suara-suara. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo dan juga Delta dan juga ada pertanyaan tadi ya, ketinggalan sepertinya. Sir, di soal sebelumnya tadi, through itu bukankah conjunction ya? Nah, nanti kalau kelas kata kita ngeceknya di kamus. Nanti ya, teman-teman kita bahas ini dulu. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada kata develop. Subjeknya adalah fish. Oke. Nah, sebelumnya fish itu ada conjunction before. Ya kan? Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Di setelah koma atau setelah titik-titik itu ada kata rely. Ya, itu sinonim dari kata depend, artinya bergantung. Nah, subjeknya yang belum ada. Jadi soal ini sama dengan soal sebelumnya tadi, teman-teman. Oke. Nah, jawabannya jelas ya. Jawabannya adalah yang Bravo. Kita hanya butuh subjek saja. Oke. Jadi nanti kalau diartikan, sebelum ikan, fish di sini jamak ya, teman-teman. Sebelum ikan itu memiliki gitu atau memunculkan atau menumbuhkan sisik, mereka itu bergantung pada sebuah lapisan lendir untuk melindungi kulit mereka. Kalau diartikan seperti itu. Nah, kita coba lihat ke soal sebelumnya tadi ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah, tadi ada yang bertanya, through itu bukannya conjunction ya, Sir? Seperti itu. Nah, kita cek aja, teman-teman, di kamus ya. Through yang ada R-nya, bukan yang nggak ada R-nya. Karena kalau yang nggak ada R-nya itu though, itu conjunction. Tapi kalau through, teman-teman, dia adalah preposition.
preposition. Dia juga bisa jadi keterangan. Ya, jadi dia memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Kita cek ke bawah karena siapa tahu true itu ternyata conjunction gitu ya. Oh, sebentar, kita cari. Nah, true itu selain dia adalah keterangan sama apa tadi ya? Preposition, dia juga bisa jadi adjektif atau kata sifat. Seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya apakah true itu conjunction, jawabannya bukan, Miss. Kemudian protect maksudnya apa? Protect itu kata kerja, Mister atau Miss. Jadi protect itu artinya melindungi ya, teman-teman. Protect itu adalah kata kerja atau verb. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Mister? Atau Miss? Mungkin maksudnya gini ya, kenapa protect itu bukan, nah pertanyaan saya ke teman-teman. Protect itu predikat bukan, teman-teman? Bukan. Bukan ya, alasannya kenapa, Miss? Ya, betul. Karena ada to sebelumnya, teman-teman. Ya, di sebelum kata protect itu ada kata to. Masih ingat, ada kata kerja itu tidak bisa menjadi predikat. Ya, masih ingat, teman-teman. Kita sambil review sedikit ya. Kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa jadi predikat. Predicate, sorry teman-teman. Predicate gitu ya. Nah, tapi ada juga yang nggak bisa jadi predikat. Pertanyaan saya yang bisa jadi predikat dulu. Kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Verb 1, verb Betul. 2, Verb Dua. 1, verb ES, Verb ing. auxiliary Kalau- tambah verb. auxiliary plus verb 1. Kata kerja yang dibantu. Ya, jadi ini adalah kata kerja yang hanya bisa menjadi predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang jangan dianggap sebagai predikat, walaupun dia kata kerja. Sebentar, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman, TV saya nyala sendiri. I'm sorry, guys. Oke, kita lanjut. Masih ingat ada juga kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Apa aja? Verb ing. Oke, nice. Verb ing. Kemudian Verb 1, Ya. to verb 1 sama verb verb 3. Free. 3. That's right. Jadi kalau ditanya, kenapa protect itu bukan predikat? Karena sebelumnya ada to-nya. Dan to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, Mister. Seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti memang harus sering-sering latihan supaya minimal ini bisa membedakan, teman-teman. Karena ini adalah apa ya? Bisa dibilang apa ya? Pondasi atau yang paling penting untuk teman-teman kuasai yaitu menentukan predikat salah satunya. Selain itu subjek gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Kata setelah to berarti masuknya ke adverb kan, Mister? Betul, teman-teman. Jadi gini, preposisi apapun, teman-teman. Entah itu to itu juga preposisi ya. Preposisi itu plus kata setelahnya. Sebenarnya setelahnya preposisi itu kalau nggak kata benda ya kata ganti, teman-teman. Ya. Jadi setelahnya preposisi itu diikuti objek. Kalau di buku biasanya nyebutnya object of preposition. Kalau di Indonesia kan itu objeknya preposisi. Nah, nanti preposisi ditambah objeknya preposisi itu pasti dia akan berubah menjadi keterangan. Jadi satu kesatuan nanti akan menjadi keterangan. Nah, ada preposisi yang tidak diikuti kata benda atau kata ganti, yaitu preposisi to. Khusus untuk preposisi to itu boleh diikuti verb 1, teman-teman. Tapi sama, to verb 1 itu juga keterangan. Seperti itu. Atau adverb. Kalau di bahasa Inggris nyebutnya kata keterangan itu adverb, teman-teman. Gimana Mr. Iqdah? Dapat? Atau Miss Iqdah? Dapat? Hanya verb 1 ya Mr. Kalau to sebenarnya bisa diikuti verb ing. Ada kasus-kasus kecil teman-teman. Atau kasus bisa dibilang pengecualian lah. To itu bisa diikuti
verb ing, tapi di TOEFL itu nggak pernah jadi permasalahan atau nggak pernah ditanyakan. Kecuali yang TOEFL prediksi ya, buatan orang Indonesia biasanya itu mereka tidak ada skopnya, semua dimasukin aja babnya gitu. Jadi banyak. Makanya saya bilang TOEFL prediksi itu sebenarnya lebih sulit dibandingkan TOEFL yang asli dari ITS. Dari bobot soalnya ya teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau di suasana tesnya, saya nggak tahu. Banyak yang cerita ke saya katanya tegang gitu. Jadi yang bikin mereka eh, apa tidak nyaman tesnya itu karena tegang. Nah, tegang itu karena biasanya satu belum siap, yang kedua belum terbiasa, teman-teman. Jadi saran saya sebelum teman-teman tes benar-benar dipersiapkan sama biasa aja ketika tes, nggak usah terlalu tegang seperti itu. Mister mau bertanya, kapan kita mengetahui jika kata tersebut adalah preposisi dan conjunction? Nah, tadi sudah saya jelaskan, Mister atau Miss. Ketika kita misalnya menemukan kata before. Nah, before itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Atau saya bukakan di kamus ya. Kita cari kata before, teman-teman. Kebetulan before itu apa namanya kata yang kelas katanya bisa preposisi, bisa juga conjunction. Kita cari kata before. Nah, ini ya. Yang pertama, before, itu kelas katanya adalah conjunction. Gitu ya, teman-teman. Nah, pemakaiannya gimana kalau before conjunction? Setelah kata before, itu pasti nanti ada subjeknya, kemudian diikuti predikat. Contohnya, say goodbye before you go. Tapi ini kalimat perintah ya, teman-teman. Nah, contoh yang kalimat utuh itu, nah ini. I saw her a few days before she died. Saya melihatnya beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Nah, itu setelah kata before, itu ada subjek she, predikatnya died. Ini adalah karakteristik dari conjunction, teman-teman. Conjunction itu bisa ditebak atau dilihat dari bentuk setelahnya. Kalau subjek predikat, dia conjunction. Gitu ya. Nah, tapi kalau before yang preposition, nah, before itu bisa juga jadi preposition. Kalau teman-teman lihat di contoh ya, setelah kata before, itu pasti nggak ada predikatnya. Teman-teman bisa lihat, pasti nggak ada predikatnya. Jadi the end itu kata benda, teman-teman. Ada the-nya itu pasti kata benda, the itu. Nah, kata benda di sini itu fungsinya bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek dari preposisi yang saya sampaikan tadi namanya object of preposition. Nah, object of preposition ini nanti yang akan dirubah menjadi keterangan oleh si preposisi. Nah, contohnya lagi, before the show, sebelum pertunjukan. Before me, me itu objek pronoun ya, kalau subjek pronounnya adalah I, gitu. Before the ceremony. Seperti itu, Mister. Gimana? Jadi apakah bisa dipahami? Maksudnya apakah menjawab pertanyaannya? Jadi cara membedakan conjunction dan preposition. Oke, dapat ya. Nah, verb 2 nggak bisakah? Misalnya to protected mengikuti sentence jika bentuknya kalau mengikuti sentences nggak bisa, Mister. To protected nggak bisa. Verb 2, to diikuti verb 2 itu nggak bisa. Nanti nggak bisa diartikan. Seperti itu. Karena to itu artinya untuk. Untuk itu belum dilakukan, teman-teman. Saya pergi ke sekolah untuk belajar. Atau saya pergi sekolah untuk belajar. Nah, belajarnya belum dilakukan, masih pergi. Masih proses ke sana. Seperti itu. Dapat nggak maksud saya? Jadi to itu belum dilakukan. Nah, sedangkan protected itu lampau. Tapi kalau teman-teman menemukan to, kok diikuti verb yang akhirannya ed setelahnya, pasti di setelahnya nanti ada kata benda. Nah, kata benda itu adalah, kata yang berakhiran ed itu adalah kata sifat. Itu materi kita hari ke-6 nanti. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau to protected, protectednya verb 2 nggak bisa. Tapi kalau protectednya verb 3, ada kemungkinan. Seperti itu. Bisa contoh kalimatnya, Mister? Oke. Misalnya adalah kalau to itu gandengannya apa ya? Sebentar, teman-teman. To itu partikelnya, contoh ya, teman-teman. Tapi mungkin agak nggak enak. Atau coba kita cari di kamus ya. Coba kita nyari di kamus ada nggak? Kita cari look forward to. Sorry. Nah ini teman-teman. Coba kita cari. Nah ini salah satu to yang diikuti verb ing bisa.
Tapi coba kita lihat tuh yang diikuti eh, kata benda. Misalnya gini ya teman-teman, di contoh kamus nggak ada, tapi contoh dalam bahasa Indonesia aja. Look forward to itu bisa diartikan menanti-nantikan teman-teman. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita bilang, saya menanti-nantikan, misalnya menanti-nantikan apa ya? Janjimu yang, atau apa ya? eh, Misalnya permen yang kamu janjikan, atau permen yang dijanjikan, misalnya. Yang dijanjikan. Misalnya seperti ini teman-teman. Saya menanti-nantikan permen yang dijanji-janjikan. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, I am boleh pakai I look forward to langsung juga nggak apa-apa. I look forward to the, nggak pakai the juga nggak apa-apa, dia langsung aja. The promised candy. Atau sweets juga bisa teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, Mister. Jadi, I look forward to promised sweets. Nah, promised di situ itu adalah verb 3, ya, menjelaskan kata benda sweets. Itu bukan jadi satu sama tunya enggak, teman-teman. Tapi promise di situ itu menjadi satu sama sweets-nya. Tapi itu kata sifat, bukan kata kerja. Seperti itu. Jadi verb 3 itu kalau di dalam kalimat, ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu kata sifat. Namanya past participle. Seperti itu. Gimana Mister dapat untuk contohnya? Yang to diikuti verb 3. Tapi ini bukan gandeng ya teman-teman. Ini beda. Look forward to sendiri. Promise switch itu sendiri. Jadi bukan to verb 3 enggak. Dapat ya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silahkan. Switch itu kata slang ya Mister? Sepertinya. Atau kita cari. Karena saya dapatnya itu dari game teman-teman. Switch itu kalau nggak salah. eh, Coba ya. Sweet yang kata benda itu kata sifat artinya manis. Nah, sweet yang kata benda, teman-teman. British English, jadi bahasa Inggris yang British, yang Amerika ya. Small piece of sweet food made sugar or chocolate candy American English. Jadi kalau dibilang apakah itu slang, ternyata bukan. Ternyata bukan, teman-teman. Jadi dia bukan slang, itu adalah kata benda murni, tapi maksudnya kata benda biasa, bukan slang. Karena slang itu bahasa yang mungkin bisa dibilang agak agak apa ya, agak agak akrab atau biasanya agak kasar. Tapi itu akrab. Kalau sama temen itu nggak apa-apa teman-teman pakai slang. Sama anak sendiri, misalnya teman-teman punya anak kecil, pakai mau bilang perut, perut kan biasanya stomach, teman-teman bilangnya tummy, nggak apa-apa. Itu slang teman-teman. Bahasa. Tapi kalau sama misalnya teman-teman ketemu dosen atau profesor teman-teman nih, terus teman-teman bilang di perutnya ada sesuatu itu jangan bilang tummy teman-teman. Jadi nanti dosennya kayak seolah-olah imut-imut gitu. Jadi slang itu penggunaan khusus suatu bahasa gitu ya. Tergantung kita pakai tergantung sama siapa kita ngomong. Seperti itu. Jadi ternyata sweet itu bukan slang, dia adalah bahasa Inggris British, vocab yang bahasa Inggris British. Sama kayak misalkan kita mau bilang holiday itu di Inggris, kalau di Amerika kita bilangnya vacation, liburan itu. Seperti itu. Jadi memang bahasa Inggris sama bahasa Inggris Amerika sama British itu banyak vocab yang berbeda, tapi intinya sama lah, bisa dibilang seperti itu. Seperti itu, Mister. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Intinya conjunction dapat ya, teman-teman. Jadi kita melebar ke vocab, tapi nggak apa-apa. Eh, Kalau teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Ada jawaban, kalau saya lihat di jawaban teman-teman ada yang menjawab Charlie dan ada yang menjawab Delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah cats, ya. Kemudian ada predikat lagi are, subjeknya adalah they. Nah, ada dua subjek, dua predikat, maka nanti kita butuh conjunction. Cari A, B, C, D yang conjunction saja. Yang alpha itu salah karena ada predikat lagi, teman-teman. Ya, kita nggak butuh predikat lagi. Kalau yang Bravo, in spite of itu preposisi. Sekali lagi ya, bukan conjunction, teman-teman. Oke? Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie, because of, hati-hati. Because of sama because aja itu berbeda. Kalau because aja itu conjunction, tapi kalau ada of-nya, because of itu dia adalah preposisi, teman-teman. Ini ya. Jadi because of somebody atau because of something itu preposisi. Kalau yang conjunction itu because aja, nggak ada of-nya. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Oke, even though itu adalah conjunction. Nah, nanti kalau diartikan, sorry teman-teman. Nanti kalau diartikan, kucing merupakan binatang penyendiri. Meskipun mereka mampu untuk memperlihatkan tingkah laku penyayang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Mister, Silahkan. mau nanya boleh Mister? Maaf mengganggu. Boleh? Gak apa-apa, silahkan Mister. Oh, ada nggak sih di soal TOEFL itu pilihan gandanya itu ada dua conjunction? Maksudnya misalnya C sama D, dua-duanya conjunction. Paham nggak dok? Paham nggak Mas ya? Ini ya, misalnya kalau yang alpha nggak ada R-nya, maksudnya gitu ya. Iya, iya gitu. Nah, ada Mister. Nanti kita bahas itu di hari ke-10. Oh, Sebenarnya oke, maaf. betul. Jadi di chapter 10 itu nanti kita akan belajar kalau misalnya teman-teman di pilihan ganda menemukan ada dua pilihan conjunction, gimana caranya kita menentukan yang mana yang conjunction yang bisa jadi jawaban selain kita mengartikan. Seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar ternyata conjunction itu yang selain fanboys ya, itu dibagi lagi, teman-teman. Tapi untuk sekarang kita belum ke situ. Teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah teman-teman bisa menentukan yang mana conjunction dulu sama bagaimana penggunaannya di dalam kalimat. Ke situ dulu. Untuk yang lebih rumit nanti kita bahas di hari ke-10 seperti itu. Thank Mister you. seandainya Oke, Mister seandainya nanti kita tidak tahu artinya, ada tips nggak? Nah, jadi gini teman-teman, ini kalau sudah nggak tahu artinya itu mau nggak, kita nggak ada cara lain teman-teman. Mau nggak mau kita harus nebak. Nah, nebak itu ada beberapa cara. Kalau saya biasanya melihat posisi kata yang kita nggak tahu artinya itu letaknya di mana. Nah, kalau kita sudah tahu letaknya di mana, itu nanti kita bisa menentukan. Nah, tapi untuk sekarang saya belum bisa menjelaskan ke teman-teman karena ada beberapa kelas kata yang belum kita pelajari. Jadi nanti kita akan bahas kalau teman-teman nggak tahu artinya gimana, itu setelah kita membahas hari ke-8 lah atau hari ke-10 juga bisa. Intinya saya diingatkan lagi gitu ya. Takutnya saya lupa. Seperti itu, Mister. Karena hari ini kita masih belajar kelas kata itu sedikit banget, baru 4 dari 7. Jadi ada 7 kelas kata, kita baru belajar 4, teman-teman. Seperti itu. Nanti teman-teman akan tahu posisi-posisi kata. Maksudnya kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa menebak itu kata itu fungsinya sebagai apa di kalimat, supaya nanti tahu kita kehilangan apa dan kita sudah punya apa di dalam soal. Seperti itu. Gitu ya. Makanya saran saya banyakin latihan teman-teman. Nanti kalau pasti teman-teman kalau sering-sering latihan, karena pengalaman saya ketika sering latihan, oh lah ternyata ini tuh pemakaiannya begini. Oh lah ini tuh pemakaiannya seperti ini. Itu nanti dari sering-sering latihan daripada dari teori itu lebih dapat dari latihan. Gitu ya. Nah, teman-teman coba dulu nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, dan saya lihat ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa ya. Baik, kita cek bersama teman. Oke, ada jawaban delta ternyata. Ada antara alfa atau delta, mari kita cek bersama. Nah, ini mungkin teman-teman sudah kenal, ini adalah kasus soal yang menanyakan tentang penggunaan fan voice, tapi bukan menghubungkan dua subjek dua predikat, hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja, gitu ya. Nah, tapi seperti biasa, kalau kita urutkan caranya, kita cari predikat dulu. Di situ ada predikat has raised, teman-teman. Subjeknya adalah the worldwide campaign. Kata bendanya di campaign-nya, kampanye artinya. Gitu ya. Nah, kemudian, tidak ada predikat lagi, tidak ada juga subjek lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat. Yang ada, sebelumnya titik-titik, itu ada conjunction fan voice, dan sebelumnya nggak ada komanya. Berarti fan voice ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, melainkan hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama, teman-teman. Nah, kalau kita intip pilihan A, B, C, D, itu ada kata kerja yielded, ada kata kerja yielding, ada kata kerja to yield, ada juga kata kerja has. Nah, ini beda-beda bentuk kata kerja ya, teman-teman. Nah, kata kerja yang bisa kita masukkan di sini adalah kata kerja yang sama dengan yang dihubungkan. Nah, yang dihubungkan but di sini itu kata kerja yang paling dekat adalah has phrase di dalam predikat ya, teman-teman. Jadi, kalau ada fan voice itu tempatnya teman-teman harus pahami apakah dia bagian dari predikat atau setelahnya predikat gitu ya, atau bagian dari subjek. Letaknya di sebelum predikat. Supaya teman-teman bisa melihat yang dibandingkan itu yang mana. Gitu ya. Nah, di sini predikatnya has raised, jadi teman-teman nggak boleh loncat melewati batas ini, nggak bisa. Ya, jadi cari yang sebelumnya but yang ada kata kerja, di situ kata kerjanya adalah has raised, teman-teman. Oke, nah berarti di sini kalau kita mau masukkan kata kerja, itu hanya bisa diisi oleh has verb 3 juga, atau has-nya nggak perlu ditulis lagi, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi tinggal verb 3-nya aja nggak apa-apa. Karena artinya nanti sama, jadi dianggap aja has-nya ini untuk dua kata kerja, verb 3. Seperti itu. Jadi kita cari has verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa has. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman udah dapat ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Yielded. Nah, kenapa yang delta itu salah? Karena yang delta has-nya itu beda, teman-teman, dengan has yang di soal. Seperti yang ditanyakan salah satu dari teman-teman tadi ya, tentang to be. Jadi to be itu apakah dia bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya? Itu jawabannya bisa. Nah, has itu juga sama. Has itu kalau berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya, dia adalah artinya memiliki, bukan artinya telah. Sedangkan di soal has itu diikuti verb 3 itu artinya telah. Itu beda, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, kampanye seluruh dunia untuk melindungi binatang-binatang yang terancam punah telah mengumpulkan dana yang besar, tapi membuahkan hasil yang sedikit. Nah, kemudian ada pertanyaan, Mister berarti itu dia cuman mana tadi? Oke, Mister berarti itu dia cuman dihubungkan dua predikat ya? Kenapa nggak B? Apa karena clue-nya ada di has raised? Jadi gini, kalau B nanti nggak bisa diartikan, Mister, karena apalagi but di sini itu kan menghubungkan verb 3 atau has verb 3 dengan has verb 3 harus paralel, teman-teman. Tenses atau gimana ya? Bentuk kata kerja. Nah, saya berusaha menghindari kata tenses. Jadi bentuk kata kerjanya harus sama. Kalau di sini has verb 3, maka setelahnya but juga harus has verb 3. Atau has-nya nggak perlu ditulis lagi juga bisa. Seperti itu. Nah, itu verb ing nggak ada, teman-teman. Sebelumnya but itu nggak ada verb ing. Jadi berapa nggak bisa. Ya. Apalagi yang Charlie. Di sebelumnya di predikat itu nggak bisa karena nggak ada to verb 1. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Itu cepetan. Gerak.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat increase. Ya, subjeknya adalah efforts. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat, nah, berarti kan kita nggak tahu, teman-teman, yang hilang di sini apa, gitu ya. Nah, untuk bisa mengetahui, kita cek di pilihan ganda, gitu ya. Apakah ada subjek predikat lagi nggak? Nah, kalau kita lihat di pilihan ABCD itu ada predikat lagi, teman-teman. Kalau nggak gitu, conjunction, gitu ya. Jadi antara predikat atau conjunction. Ya udah, kalau di sini kita mau masukkan conjunction atau predikat, kita lengkapi sekalian. Jadi carikan conjunction, subjeknya juga, dan predikatnya juga. Jadi cari CSP, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu ya, ABCD yang mana yang conjunction, subjek, predikat. Kalau yang alpha di situ ada subjek communities, predikatnya adalah realize, tapi nggak ada conjunction, alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, nanti jadi pemborosan subjek predikat, gitu ya. Kalau yang Bravo ada conjunction since, subjeknya adalah communities, kemudian tidak ada predikat, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat untuk yang Bravo, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie di situ ada subjek communities, tapi nggak ada conjunction sebelumnya, nggak bisa, ya. Jadi jawabannya adalah yang Delta, di situ conjunctionnya us, subjeknya adalah communities, predikatnya adalah realize. Nah, nanti kalau dibaca, efforts to restore degraded ecosystems increase as communities realize the benefit of healthy environment. Kalau diartikan, usaha-usaha untuk mengembalikan ekosistem yang rusak itu meningkat ketika komunitas, maksudnya masyarakat gitu ya, menyadari keuntungan dari lingkungan yang sehat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban delta. Dan ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Realizing itu predikat bukan sih gitu ya teman-teman. Baik, kita cek bersama untuk soal ini dulu ya teman-teman. Di situ ada predikat increase, subjeknya adalah people's expectations. Nah, kalimat sudah lengkap, ini mirip dengan soal sebelumnya tadi teman-teman. Nah, berarti di sini kan kita nggak tahu isinya apa, karena kalimat sudah lengkap. Cara satu-satunya, teman-teman intip di pilihan ABCD. Apakah ada predikat lagi nggak? Ternyata ada. Di situ yang alpha ada predikat lagi improve, yang bravo ada conjunction, Charlie ada predikat lagi, delta ada conjunction, ada juga predikat. Nah, kalau di sini kita mau isi sesuatu, misalnya conjunction atau predikat, ya udah lengkapin sekalian teman-teman. Conjunction, kemudian subjek, kemudian predikat. Seperti itu. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta. Ya, di situ conjunctionnya us, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Yang alpha salah karena nggak ada conjunction, teman-teman. Bravo salah karena nggak ada apa namanya predikat. Nah, misalkan sama kayak realizing tadi. Improving di sini apa bukan predikat, Sir? Nah, misalkan saya lempar ke teman-teman nih, teman-teman. Improving di sini predikat, improving di sini kenapa nggak bisa jadi predikat, teman-teman? Ya karena verb ing ya, teman. Betul. Verb ing itu nggak bisa jadi predikat ketika dia berdiri sendiri tanpa to be sebelumnya. Tanpa is, tanpa are misalnya, tanpa were misalnya. Gitu ya. Jadi harus ada auxiliary sebelumnya supaya bisa jadi predikat. Sama dengan soal sebelumnya tadi, teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya, Sir, bukannya realizing itu predikat? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena tidak ada auxiliary sebelumnya. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Seperti itu.
Gitu ya, teman-teman. Sebentar, tadi sepertinya ada yang bertanya lagi. Sebentar, teman-teman. Saya ketumpuk ya. Sebentar. Mister, itu ada kata for, kenapa bukan termasuk conjunction? Verb ing tidak bisa jadi predikat. Oke, maksudnya verb ing tidak bisa jadi predikat itu menjawab yang sebelumnya tadi. Ada pertanyaan, Mister, itu tadi ada kata for, tapi kenapa nggak bisa jadi conjunction? For yang soal yang mana, Mister? Atau Miss? Ini ya maksudnya? Ini bukan maksudnya, Mister? Betul, oke. Maksudnya for yang ini ya, berarti teman-teman. Nah, misalkan kalau for ini kita anggap conjunction. Atau gini deh, masih ingat nggak teman-teman, cara menganggap atau cara membedakan conjunction Venn-Bosch, yang mana itu conjunction, sama yang mana jangan kita anggap sebagai conjunction. Atau gini deh, saya ganti pertanyaannya. Kapan conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat? Cara membedakan dengan Venn-Bosch yang tidak menghubungkan dua subjek predikat, itu cara menentukannya gimana teman-teman? Boleh. Misalkan dari bentuk nggak apa-apa. Misalkan kita lihat di sebelumnya for itu ada subjek people's expectations. Nah, predikatnya mana? Kan nggak ada. Gitu ya. Nah, atau cara gampangnya, ada cara lebih gampang lagi teman-teman. Kita lihat di sebelumnya ada koma atau tidak. Gitu ya. Kalau misalkan nggak ada koma, for itu nggak usah dianggap conjunction. Seperti itu. Gitu ya. Karena for di sini tuh bahkan bukan conjunction teman-teman. Dia adalah preposition, artinya untuk. Jadi ini nanti kalau diartikan, people's expectations itu ekspektasi orang-orang atau harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka itu membaik. Jadi gini, bahasa Inggris itu nggak enaknya teman-teman, kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti. Nah, kalau punya lebih dari satu arti, biasanya beda kelas kata. Beda kelas kata itu beda pemakaian. Seperti itu. Berarti setelah conjunction itu pasti subjek ya, Sat. Untuk saat ini, teman-teman pahami yang itu dulu. Jadi untuk saat ini, teman-teman pahami kalau setelah conjunction itu harus diikuti subjek predikat. Gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kok sementara ini? Karena nanti ada pengecualian, tapi kita bahas di hari ke-10, teman-teman. Tentang anak kalimat. Seperti itu, Miss. Tapi untuk sementara yang perlu teman-teman pahami, setelah conjunction harus ada subjeknya. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis, teman-teman. Mohon maaf. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi dan sudah habis, kita simpulkan sedikit supaya teman-teman nanti bisa connect the dots, bisa ini ya, bisa dapat gitu ya. Sebentar, ada pertanyaan sepertinya. Mister, jadi setiap soal, semisal sudah lengkap subjek dan predikat, terus diikuti titik-titik, jadi yang dicari jawaban lengkap ya, conjunction, subjek, predikat. Kalau misal cuman dicari conjunction. Sebentar, ini saya jawab yang pertama dulu ya, Mister. Apakah kalau misalnya subjek predikat titik-titik, pasti di pilihan ganda itu kita cari yang conjunction subjek predikat? Jawabannya tidak pasti, Mister. Tidak selalu. Gitu ya. Nah, gimana, Sir? Karena setelah predikat itu kadang itu bisa diisi oleh objek, teman-teman. Bisa diisi juga oleh keterangan. Nah, objek kita bahas besok. Ya. Keterangan kita bahas di hari ke-7 nanti. Jadi apakah kalau subjek predikat titik-titik itu selalu conjunction subjek predikat? Jawabannya tidak. Makanya tadi saya bilang di kalimat kan sudah lengkap teman-teman, ya kan? Ada subjeknya, ada predikatnya. Nah berarti kita nggak tahu titik-titik isinya apa. Cara mengetahui titik-titik itu diisi apa? Kita intip di pilihan ganda. Nah saya bilang tadi kita intip dulu di pilihan ganda. Nah kalau kita intip di pilihan ganda itu kok ada predikat lagi? Kalau nggak gitu ada conjunction, ada predikat lagi, ada conjunction. Fix di sini jangan cari yang cuma conjunction aja atau predikat aja. Nanti double gitu ya. Jadi cari yang lengkap teman-teman. Cari yang sekalian conjunction, subjek, predikat. Seperti itu, Mister. Gimana? Dapat ya? Tapi setelah predikat itu tidak selalu conjunction, subjek, predikat, teman-teman. Kadang diisi objek bisa.
Kadang diisi keterangan langsung juga bisa karena beberapa kata kerja itu tidak butuh objek. Contohnya tidur. Tidur itu nggak butuh objek. Contohnya duduk. Contohnya berlari. Contohnya berjalan. Itu tidak butuh objek, teman-teman. Dapat ya, Mr. Novan? Berarti yang soal terakhir itu bukan masuk struktur rumus yang subjek, predikat, conjunction yang kayak di slide ya, Mister. Maksudnya, Mister, ini kalau kita masukkan nanti, nah ini ya, ini nanti kalau kita masukkan yang delta ke titik-titik sini, kalimatnya nanti berupa subjek, kemudian predikat, kemudian conjunction, kemudian subjek, kemudian predikat, Mister. Jadi kalau ditanya apakah nggak masuk ke yang di slide, jawabannya masuk, Mister. Kalau subjek predikat, conjunction subjek predikat tadi, terutama conjunctionnya ini selain fanboys ya. Nah, kalau kita kembali ke penjelasannya tadi, sebentar, saya kembali ke penjelasannya tadi. Nah, di sini ya. Begitu, Mister. Nah, nanti teman-teman akan dapat itu ketika mengerjakan latihan. Nanti teman-teman akan saya kirim latihan ya. Untuk penunjang, saya sarankan teman-teman kerjakan dulu yang levelnya easy dulu. Jangan yang langsung di Google Drive, karena yang di Google Drive itu banyak yang merasa masih kesulitan. Jadi saya buatkan khusus untuk yang lebih mudah, maksudnya lebih mudah itu bukan apa-apa ya, tapi saya pengen teman-teman step by step. Jadi kalau sudah bisa memahami, oh ini conjunction, letaknya seperti ini. Nah nanti lanjut ke yang level lebih sulit lagi nggak apa-apa, seperti itu. Oh I see, berarti catatan saya yang salah, sorry Mister. That's okay, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalkan catatannya masih ada yang salah, tolong dibenarkan. Karena nanti kalau dibiarin, malah nanti menyesatkan terus nanti teman-teman. Kemudian materi yang ada di Google Drive, ada satu slide yang kurang dari apa yang dipaparkan malam ini, Mister. Itu tentang perbedaan dalam bentuk kalimat antara fanboys dan selain fanboys. Bisa minta tolong untuk diupdate materi di Google Drive-nya, Mister. Baik, nanti coba saya cek lagi ya, teman-teman. Coba nanti, karena memang kayak kalau nggak salah itu PPT-nya PPT lama. Jadi setiap periode PPT akan selalu saya rombak karena ada jeda waktu ya teman-teman. Kita kan selesai lebih awal dibandingkan jadwal dari lembaga gitu. Karena materi reading yang harusnya 6 chapter itu saya pendekkan menjadi 3 chapter. Jadi teman-teman punya waktu sisa untuk latihan sebelum hari HTS. Seperti itu. Nah itu biasanya saya pakai untuk memperbaiki PPT. Tapi nanti saya coba cek lagi ya. Terima kasih untuk mengingatkan, Mister. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Teman-teman jangan meninggalkan Zoom dulu ya, karena saya mengabsennya itu di akhir meeting biasanya. Jadi saya absen sambil teman-teman tanya seperti ini, biasanya saya rekam. Apa namanya? Partisipan Zoom nanti saya cocokkan dengan apa namanya? Koleksi yang kemarin yang sudah teman-teman isi kemarin di Google Form kemarin. Jadi jangan meninggalkan Zoom dulu sampai kita tutup. Sebentar sambil saya absen. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Sudah saya absen, sudah selesai. Atau nanti teman-teman coba dulu ya. Saya kirimkan latihan di grup. Nanti teman-teman coba kerjakan sebisanya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan japri saya. Gitu ya. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.